udah bulan ke-7 teman-teman ya, udah bulan Juli ini ya. Dan di bacaan kali ini monthly reading kita bakalan baca siapa sih sosok yang bakalan muncul di bulan Juli ini, yang bakalan kamu temuin atau dia mau nemuin kamu atau nggak sengaja ketemu ya. Kita bakalan lihat untuk 5 sosok yang bakalan muncul di bulan Juli ini buat kalian semua teman-teman Gemini ya. Dan buat teman-teman Gemini yang sampai bulan ke-7 ini aja masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, hayo segera subscribe. Jangan cuma di subscribe aja tapi ya konsisten untuk bisa mendengarkannya, karena itu adalah ya audio sound therapy. Jadi buat kalian semua yang kepingin banget yang namanya bantuan-bantuan ya, sebisa mungkin Oracle Card Indonesia membantu ya. Dan ini manfaatnya bagus banget buat kalian semua buat dengerin ya. Buat kalian yang ingin merilis yang namanya emosi-emosi yang negatif, terus habis itu merilis trauma-trauma yang panjang dan membosankan ya di hidupnya kalian gitu kan ya, dan gak kelar-kelar pula gitu kan, masalah-masalah selalu sama terus-terusan. Nah yuk segera yuk teman-teman, kalian boleh pilih banget yang namanya video-video di sana ya, dan klik dan dengarkan berulang-ulang as long as tidak berkendara aman ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua teman-teman Gemini yang mau private reading berbayar ya ke Oracle Card Indonesia, boleh silahkan kalian kontak email oraclecardindonesia@gmail.com. Sabar ya kalau belum dibalas. Oke. Ya Gemini teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright ya, untuk cerita yang pertama, kedua, 3, 4, 5 ya, kita lihat sosoknya ini seperti apa. Ini adalah yang pertama, yang kedua, keempat. If happy little bluebirds fly. Oke, kita lihat. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Siapa sih yang bakalan muncul? Siapa sih yang bakalan kamu temuin ya? Ois. Wah, ini dia nih teman-teman ya. Ini bisa jadi adalah orang yang tadinya itu, ini orang potensinya adalah orang yang pernah berhubungan sama kamu, tapi ya bisa jadi dia tuh dulu ngakunya ya udah punya pasangan tapi masih ngaku single kayak gitu loh teman-teman ya, sehingga kamu itu ada potensi-potensi merasa tertipu gitu kan ya, tertipu, terjebak, terapalah gitu kan ya. Dan datang lagi ya ke hidupnya kamu. Waduh ya, kenapa ini? Kenapa? Ini tipikal orang yang kayak gimana? Kalau masalah-masalah yang menyangkut tentang keuangan, dia pinter banget ya, pinter bicara tentang keuangan, tentang yang namanya memanfaatkan peluang. Ini orang pinter banget, orang yang punya perubahan-perubahan dalam hidup atau transformasi yang sangat luar biasa. Hidupnya dia pengalamannya cukup banyak ya, pengalamannya banyak banget, terus misterius juga iya ya. Pinter mengelola keuangannya orang lain terutama ya. Pengendalian diri atau pengendalian moodnya dia kurang baik ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan dilihat di sini secara gairah seksualitas juga dia bukan ada problem sih ya, tapi ya kalau dibilang menggebu-gebu, tapi banyak banget ya yang rahasia-rahasianya dia yang ibaratnya itu kebongkar lah ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Orang lama atau orang baru? Orang lama ya, jelas orang lama. Kita lihat kedatangannya dia apakah membawa hal baik? Jelas enggak gitu kan ya, jelas enggak. Ingin kembali, ingin bersama ya, ingin menawarkan janji-janji yang pastinya semu, ilusi-ilusi sesaat gitu kan ya. Kalaupun kalian ibaratnya sekarang ini atau tidak pernah berhubungan dengan dia secara hubungan berbaya dan sebagainya ya, ini berarti dulunya pernah menawarkan sesuatu hal yang kurang baik ya, sempat memanfaatkan dan sekarang ini kembali ingin memanfaatkan lagi ya, seperti itu ceritanya. Right, Pisces, Scorpio, Taurus, Libra ya, bisa jadi ini sionya adalah sio kelinci, sio babi, sio ular, atau sio anjing ya, seperti itu. Jadi
Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau udah tahu kayak begini, jangan langsung judgement. Woi, memang nih, zodiak ini memang kayak begitu ya. Enggak ya, itu personal ya guys ya. Personal karena ini general ya, sifatnya general itu berarti tidak detail ya. Detail itu 10 pembacaan kita ini 2 atau 3 ya. Kalau mau lebih detail kalian boleh private reading ya teman-teman ya. Karena macam-macam orang itu kan di dunia dia ada banyak sekali ya teman-teman ya, udah saking banyaknya udah banyak banget gitu, dan masing-masing itu berbeda ya. Jam lahirnya juga kita bisa lihat dari sana, jam lahir. Terus lebih dalam daripada itu kita juga mesti lihat dari lingkungan, dia dilahirkan seperti apa, lahir dari keluarga yang kayak gimana ya. Itu semua juga berpengaruh, walaupun secara pattern besarnya sama gitu kan, tetapi pasti ada perbedaan ya, seperti itu. Oke. Ini adalah yang pertama sosoknya ya. Jadi stop yang namanya ngeblaming zodiaknya. Woi, zodiak ini nih penipu lah apalah gitu ya. Enggak ya, enggak ada hubungannya teman-teman ya, karena itu personal. Karena zodiak yang ini ya bisa baiknya kayak luar biasa gitu kan ya. Zodiak yang satunya lagi bisa memanfaatkan. Ada ya. Seperti itu. Cuman ya ini dia balik lagi ke personal juga ya teman-teman ya. Ingat bahwa ini adalah general reading, bacaan umum ya guys ya. Kalau mau bacaan khusus kontak email ya. Oke, kita lihat untuk yang kedua yang datang. Yang datang yang kedua, well. Ya, ini adalah orang yang kaitannya dengan masa lalu tapi datang lagi ya teman-teman ya. Aduh, ini ceritanya gini. Jadi Dewi Aiselt ini ceritanya adalah dia tuh udah married gitu kan, tapi dia punya seseorang yang ada di dalam hatinya dia, suka gitu ya, suka, sayang banget dan cinta sejatinya, tapi dia memilih menikah dengan orang lain ya, which is mungkin itu adalah sebuah tanggung jawab ya dari sebuah pilihannya dia, dan dia pada akhirnya melepaskan cinta sejatinya tersebut, menguburnya dalam-dalam gitu kan, dan mengikhlaskannya gitu, tetap dengan suaminya, dan malahan bertanggung jawab sebagai seorang istri yang baik, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi bagus sih ya, bagus. Dia punya cinta di dalam hatinya tapi dia melepaskan hal tersebut karena dia sudah memilih ya bersama dengan suaminya. Ya ini yang datang yang begini ya teman-teman ya. Walaupun kalau misalkan dibilang hubungannya kalian dulu itu memang kalian bersama itu menyenangkan, tetapi untuk bersama ini ya butuh kekuatan yang sangat luar biasa, karena hubungan kalian itu dulunya itu nggak biasa gitu loh teman-teman ya. Yang datang yang model beginian, cinta sejatinya kamu ya, nggak bisa bersama karena perbedaan, nggak bisa bersama karena terhalang keyakinan atau adat istiadat atau yang lainnya ya. Orangnya nggak bisa bertele-tele, jadi yang bener-bener AABB, nggak bisa yang namanya basa-basi ya, tegas, agresif, logis ya, tapi dia seorang pelindung yang baik, akalnya cukup banyak, nggak pernah mau kalah ya, selalu ingin menang. Terus habis gitu lumayan cerdik ya, emosionalnya luar biasa ya teman-teman ya. Naik turun emosinya dia ya, nggak sabaran pula gitu ya. Ini yang dulunya juga membuat jadi makin rumit ya. Kalau dibilang kedatangannya sebentar sih iya ya, sebentar ya, bawa kebaikan nggak ya, bawalah gitu kan ya, hanya sekedar bertemu gitu kan ya. Lalu juga tidak menjadi konflik sih teman-teman. Kalaupun ada konflik pun ini bisa diselesaikan ya, ada solusinya. Kalau berdamai itu susah, tapi setidaknya ini ada solusinya lah ya, ibaratnya kayak gitu. Taurus ya, Taurus, Aries, Gemini, Virgo. Sionya bisa jadi sio ular, sio naga, sio kuda ya, atau sio ayam, seperti itu. Datangnya bawa kebaikan ya, tetapi ada potensi konflik-konflik yang pernah terjadi ini akhirnya bisa diselesaikan ya, bisa berdamailah gitu ya. Walaupun nggak bisa dipungkiri sih teman-teman ya, kalau misalkan kita bilang ceritanya kayak begini, ini ada yang namanya perasaan kayak aduh gitu kan, pasti ada mengingat momen yang kayak gimana gitu, apalagi kalian pernah saling mencintai, asik ya, atau kalian akan kembali ya. Jangan tergoda sesuatu oleh sesaat ya, sifatnya ya teman-teman ya, yang lalu sudah berlalu ya. Kita lihat buat sosok yang ketiga yang bakalan hadir. Ini orang yang kayak gimana? Orangnya feminim banget, perasa ya,
Kalau dibilang tersinggungan gampang inilah gitu kan. Tapi dia sayang banget loh sama keluarga. Sayang banget sama keluarga. Ini orang dekat kamu ya, orang dekat kamu. Ini orang yang melindungi, memahami ya, merawat orang yang dia sayang dengan baik. Seringkali susah jadi dirinya dia sendiri karena dia sibuk kuat banget buat orang-orang yang dia sayangi, atau orang lain selalu mengambil tanggung jawab ya, semua kayak harus dia yang selesaiin gitu loh. Sederhana orangnya ya. Kalau engap itu apa ya, engap? Kalau engap di dalam hati atau dalam dirinya dia prefer untuk nggak cerita sama siapa ya, dia telan sendiri gitu kan. Bisa jadi penyakit nih kayak begini nih ya. Bisa jadi psikosomatis ya, sakit-sakit yang berasal dari pikiran. Nah, gaya atau style pembawaannya dia emang misterius gitu. Jadi dia tidak yang namanya membiarkan orang lain itu tuh tahu yang sebenarnya tentang dia tuh seperti apa. Tapi bukan berarti dia nggak butuh bantuan ya, karena dia tuh seringkali mengambil semua tanggung jawab. Pada akhirnya orang-orang sekitarnya dia ya jadi nggak bertanggung jawab gitu ya. Pendiam atau cerewet banget, tergantung sama siapa sih ini ya. Kedatangannya dia itu akan bawa apa gitu, bawa ya perhatian juga gitu. Kalau dibilang plus minus ya datangnya dia ya seperti ini pengen seneng bareng gitu kan ya, pengen diperhatiin gitu sih. Leo Cancer Capricorn ya, Leo Cancer Capricorn, sionya sio monyet ya, atau sio kambing, atau sio kerbau teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita lihat yang keempat ya. Yang keempat yang hadir, wah. Oke, yang keempat ini orangnya emosian jelas gitu kan, gak sabaran banget. Terus habis gitu juga ini orang yang bener-bener gengsi for say sorry. Kalau dia salah ya, gak bakal dia yang namanya ngakuin kesalahannya dia gitu loh teman-teman ya. Walaupun dia mungkin ada penyesalan di dalam gitu ya, tapi gak akan mungkin diomongin lah. Say sorry itu kayak mahal banget. Kalau bisa sampai say sorry itu berarti luar biasa banget ya. Susah diatur orangnya, susah beradaptasi ya, seringkali bikin repot kamu lah gitu ya. Otoriter orangnya, pokoknya apa yang dia mau ya harus gitu ya. Gak mau yang namanya lentur gitu tuh nggak mau ya, pokoknya semua harus dan harus gitu. Hidupnya dia nggak gampang, penuh dengan liku-liku cobaan, halangan, rintangan kayak gitu sih teman-teman. Itu sebabnya mungkin dia jadi kayak gitu ya pribadinya ya, jadi luar biasa keras banget lah ya. Oke, kita lihat ini satu circle ya sama kamu. Datangnya dia akan membawa kebaikan gak sih ya? Ada plus minus ya. Satu sisi ada kritik-kritik yang membuat kamu jadi sebel gitu kan, jadi males, jadi mau deket aja kasih jarak ya, seperti itu. Terus ada plusnya juga gitu ya. Dia merasa bahwa dia memperhatikan gitu, padahal mungkin itu annoying banget gak sih buat ya. Libra, Aries, Pisces ya. Libra, Aries, Pisces. Sionya sio anjing, sio naga, atau sio kelinci ya, seperti itu. Alright, kita lihat untuk yang kelima ya. Yang kelima ini orang yang kalau dibilang suka sama kamu ya masih berharap gitu ya, sampai sekarang punya perasaan sama kamu, pengen dekat sama kamu, orang yang berharap sama kamu ya, bisa seperti itu. Dan dalam keadaan seperti apapun dia tuh ada gitu loh, selalu ngebantuin. Ini orangnya kalau dibilang yang suka banyak iya ya, tapi entah kenapa dia ngejarnya kamu loh. Ya, seperti ini orangnya berani, tegas, gampang bergaul walaupun kelihatannya kaku ya teman-teman ya. Orang yang cukup bebas, banyak orang yang bergantung sama dia juga ya. Tipikal ya, mungkin tulang punggung keluarga juga bisa. Finansialnya oke ya, walaupun banyak ngebantu ya, banyak, kalau pas habis ya habis banget gitu ibarat. Tapi seringkali habis buat orang lain gak sih teman-teman. Gampang down orangnya.
gampang down. Tapi kalau dia udah sayang sama orang, dia sayang banget teman-teman. Tapi kalau orang yang kayak begini ya, kita lihat untuk datangnya, dia sering kok datang ya, bolak-balik. Dan memang kalau misalkan dilihat di sini berjarak ya sama kamu ya secara kilometer, bisa jadi beda kota, beda provinsi, beda negara ya, bisa jadi seperti itu. Cuman sering kali ketemu sama kamu, bolak-balik memang ketemu sama kamu, dan selalu merencanakan untuk ketemu sama kamu, seperti itu ya. Sagittarius, Aquarius, Leo. Sionya sio tikus, sio macan, atau sio monyet ya, seperti ini. Oke, teman-teman, ini adalah 5 orang yang akan mampir, datang ya, lewat dalam kehidupannya kamu. Semoga orang-orang ini semua baik adanya, membawa berita baik, memberikan kabar yang baik ya. Dan kalaupun enggak ya, seenggaknya kita dapat pemahaman dari sana. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya, supaya yang datang orang-orang baik ya. Kita benerin dulu vibrasinya kita jadi lebih baik. Oke, jumpa lagi next month, bulan depan, di cerita yang benar-benar berbeda, dan semoga orangnya yang datang juga lebih baik lagi. Keep shining teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.